Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Perkataan Kaisar Abis terasa bagaikan suara surga, mengguncang jiwa dan membuat orang-orang takjub melampaui imajinasi terliar mereka. Seorang putra kegelapan yang murni, hari ini orang-orang Abis yang tertinggi dan terhebat berkumpul di sini, di Mahkota Eden. Jadi, mereka tahu betul apa artinya ini. Menurut catatan energi mendalam gelap, ini merujuk pada seseorang dengan afinitas dan penguasaan energi mendalam gelap yang sempurna, tubuh kegelapan murni yang hanya ada dalam catatan. Tanpa melebih-lebihkan, orang seperti itu belum pernah ada dalam sejarah Abis. Siapa sangka Pan Buang, mantan putra ilahi kupu-kupu burung hantu yang digulingkan dan bahkan kemudian dibuang oleh kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu seperti sampah, akan melakukan keajaiban kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bahkan menarik perhatian Kaisar Abis. Pan Yuseng melangkah maju. Ia adalah regen ilahi yang berdoa abadi. Namun, tenggorokannya bergerak tak teratur, dan sudut mulutnya tampak berkedut tak terkendali. Meskipun begitu, ia tak bisa bersuara sedikit pun. Adapun para ahli kupu-kupu burung hantu di belakangnya, ekspresi mereka hanya dapat digambarkan sebagai sangat beragam dan sangat spektakuler. Dengan ekspresi terkejut dan penasaran yang wajar, Yunce bertanya pada Meng Kongchan dengan nada rendah. "Bisakah kamu memberiku gambaran seberapa langka putra kegelapan yang murni ini, senior?" Meng Kongchan menjawab dengan sederhana. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, baik di masa lalu maupun masa kini. Keterkejutan terpancar di wajah Yunce. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Apakah itu berarti kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu telah membuang mutiara cemerlang yang seharusnya bisa membuat sejarah dengan tangan mereka sendiri? Lupakan saja, setelah hari ini sikap kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu terhadap Pan Buang akan berubah drastis. Kemungkinan besar mereka akan menunjuk putra ilahi yang baru." Meng Kongchan perlahan menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Sayangnya, kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu bertindak terlalu jauh dan berbuat terlalu banyak untuk Pan Buzuho. Apa yang mereka lakukan pada Pan Buang? Mereka telah memutus masa depan yang mungkin itu dengan tangan mereka sendiri. Mata Kaisar Abis masih terpaku pada Pan Buang. Namun jika diamati lebih dekat, ia sebenarnya tidak menatap wajah atau matanya. Ia sebenarnya menatap kegelapan alami yang melayang di atas kepalanya. Begitu murni, begitu lembut dan tenang. Bahkan ada jejak dari nether asli. Apakah kau memberkatiku dalam mimpimu? Apakah ini pertanda bahwa Anda segera akan kembali? Aku tahu itu. Aku tahu itu. Ini pasti berarti bahwa tanah suci abadi adalah akhir dari jurang mimpi ini. Pan Buang? Kaisar Abis kembali berbicara dengan suara lembut sama seperti tadi. Aku sudah mendengar sedikit tentang kisahmu. Aku juga bisa berempati dengan rasa sakit dan dukamu. Mungkin kau memang berbakat secara alami, atau mungkin keputusasaan gelap yang kau alami begitu dalam hingga berpuncak pada keajaiban kegelapan yang kau alami saat ini. Kau telah memenuhi keinginan yang aku kira takkan pernah terpenuhi. Aku sangat senang. Karena itu, aku berjanji akan memenuhi satu permintaanmu. Jika ada sesuatu yang ingin kau harapkan, katakanlah. Selama itu tidak mengganggu tatanan alam, aku akan memenuhinya. Untuk sesaat, helayan nafas terdengar di mana-mana. Ini adalah janji dari Kaisar Abis sendiri, dan ia telah memberikannya di hadapan semua orang. Sebuah kehormatan dan anugerah yang tak terbayangkan akan didapatkan oleh banyak putra ilahi seumur hidup mereka. Wajah Pan Buzuho langsung memerah. Ekspresi para anggota kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu pun menjadi sejuta kali lebih berwarna dan beragam daripada sebelumnya. Mereka sudah bisa menebak apa keinginan terbesar Pan Buang. Mendapatkan kembali identitasnya sebagai putra ilahi kupu-kupu burung hantu dan menjadi satu-satunya. Kalau bukan karena itu, mengapa ia sampai melangkah sejauh itu untuk memasuki tanah suci melalui kerajaan dewa bintang dan bulan? Mengapa ia harus menusuk Sasing dari belakang dan berjuang demi kehormatan kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu? Tujuannya sudah sangat jelas saat ini, dan janji Kaisar Abis adalah paku terakhir di peti mati mereka. Kalaupun bukan itu masalahnya, Pan Buang saat ini adalah pemilik tubuh kegelapan yang ajaib, pencapaian kemenangan yang mengejutkan terhadap bintang kembar, dan bahkan perhatian lembut dari Kaisar Abis. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa Pan Buang tak berhak menggantikan Pan Buzuho meskipun esensi dilahinya lebih rendah daripada Pan Buzuho? Seperti yang diduga, Pan Buang tampak sangat gelisah setelah mendengar janji Kaisar Abis.
Tubuhnya bergemetar dan suaranya semakin bergetar saat ia berkata, "Alasan Buang melakukan segala yang bisa kulakukan untuk memasuki tanah suci, dan bahkan sampai mengungkapkan kemampuan tersembunyiku adalah untuk mendapatkan sedikit dukungan dari ayah, dan hanya mendapatkan satu benda." Ia setengah berbalik ke arah Pan Yuseng dan menatap sekilas ke arah ayahnya, kemudian ia perlahan menundukkan kepala dan berkata pelan, "Aku minta kau berikan padaku." Wajah Pan Yuseng pacat pusak, dan wajah Pan Buzuho benar-benar pacat pusak. Bahkan putra ilahi kupu-kupu burung hantu sedikit goyah seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Setelah menjadi putra ilahi kupu-kupu burung hantu, ia telah menggunakan segala macam cara yang tak terbayangkan untuk sepenuhnya menghilangkan potensi terancaman yang ditimbulkan oleh Pan Buang. Pada akhirnya, ia berhasil menenggelamkan pria itu dalam keputusasaan mutlak, dan bahkan mengasingkannya dari kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Ia tak pernah menyangka bahwa potensi ancaman yang ia pikir telah disingkirkannya sepenuhnya akan muncul kembali. Apalagi yang sedahsyat ini. Sangat jelas apa yang akan terjadi setelah Pan Buang kembali. Ia akan... Ikatan abadi yang kau buat dengan ibu saat kalian berdua menikah. Ekspresi Pan Yuseng langsung membeku. Sepercik mengingan dan kebingungan terpancar dari matanya. Begitu juga semua anggota kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu tercengang. Pan Buzuho berhenti bergemetar dan membeku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah-olah baru saja mendengar hal yang paling konyol di dunia. Ini benar-benar jawaban yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Ekspresi Kaisar Abis tidak berubah. Ia bertanya dengan tak berpeduli. "Hanya itu saja yang kau inginkan?" Ya, Pan Buang menjawab tanpa ragu. Dahulu kala, Buang ingin mengakhiri segalanya, namun itu tidak lagi terjadi. Sekarang, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan sesuatu yang dapat menuntun hati dan tekadku. Semua yang bisa kuwarisi dari ibu, selain tombak malam sunyi, telah hancur. Satu-satunya yang masih ada adalah ikatan abadi. Ikatan itu juga berisi sisa-sisa jiwanya yang terlahir, satu-satunya yang masih ada di dunia ini. Menghadap ke arah Pan Yuseng, Pan Buang berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Baiklah. Singkatnya, Kaisar Abis telah menentukan pilihan Pan Yuseng untuknya. Yuseng, sang kaisar menatap Bupati Ilahi doa abadi dan mengucapkan dua patah kata. Ia tidak memberi perintah, namun tetap saja perintah itu tak terbantahkan. Tanpa sepatah kata pun, Pan Yuseng meraih ke dalam ruang portable-nya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti titik cahaya hitam. Kemudian ia mendorongnya ke arah Pan Buang. Pan Buang tersandung dan hampir menerkam titik cahaya hitam itu dengan keempat kakinya. Ia dengan cepat namun hati-hati menangkap titik cahaya hitam itu dengan tangannya. Itu adalah ikatan giok yang kecil dan halus. Di tengahnya terdapat kristal jiwa kecil yang berkilauan lemah. Ikatan abadi disegel ke dalam benang jiwa saat pernikahan seorang pria dan wanita dari kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Benang itu melambangkan ikatan abadi hati dan jiwa mereka. Namun, benang jiwa Pan Yuseng hilang dari ikatan abadi, entah ia telah mencabutnya sebelumnya atau baru saja. Merasakan kehadiran jiwa ibunya yang begitu lemah, namun begitu hangat, Pan Buang langsung menangis terseduh-seduh. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menekan ikatan giok kecil itu ke ulu hatinya, begitu kuat seolah-olah ia sedang mencoba membentuknya ke dalam hatinya. Saat itu, luapan emosi menyentuh hati semua orang. Mustahil ini hanya akting atau tipuan belaka. Pan Buang, ia sungguh hanya ingin mendapatkan dan melestarikan sisa-sisa jiwa ibunya. Terima kasih atas pemberian ini, Yang Mulia. Terima kasih atas pemberian ini, Ayah. Saat ini, setiap kata yang diucapkannya bergetar karena air mata. Datang dari pria yang sama sekali tidak menunjukkan emosi, bahkan ketika ia mengalahkan kembar Sinta dalam sekejap. Kata-kata itu mengungkapkan banyak hal. Bahkan kemarahan dan rasa malu yang sebelumnya terpancar di mata Sashing telah digantikan oleh sesuatu yang rumit dan tak terlukiskan. Bangkitlah. Begitu perintah diberikan, Pan Buang mendapati dirinya terangkat berdiri oleh kekuatan lembut namun tak terbantahkan. Melihat noda air mata di wajahnya, Kaisar Abis bertanya, "Kemana kau akan pergi selanjutnya, Pan Buang?" Fakta bahwa Kaisar Abis menanyakan hal ini mengisyaratkan sebuah tawaran. Jika Pan Buang berkata, "Aku ingin tetap berada di Tanah Suci," maka Kaisar Abis pasti akan menerimanya. Dengan kedua tangan saling menempel dan menggenggam sisa kehangatan yang masih ada di dunia ini, Pan Buang berbisik. Buang telah memenuhi keinginannya dan tak lagi punya alasan untuk berada di Tanah Suci. Jadi,
disinilah aku akan pergi." Ia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Abis, suaranya bebas namun penuh tekad. Kaisar Abis mengangguk. Sebelum pemuda itu pergi, ia memberinya satu nasihat terakhir. Jangan pernah menyerah pada takdir apapun keadaan yang kau hadapi. Dengan itu, Pan Buang meninggalkan mahkota Eden. Tak ada keraguan atau kerinduan sedikit pun dalam bahasa tubuhnya. Namun perasaan yang ia bangkitkan di hati setiap orang tak akan pudar hingga waktu yang sangat-sangat lama kemudian. Yu Seng, Kaisar Abis menatap lurus ke depan dan berbicara dengan suara yang mencapai puncak awan. "Aku sendiri tidak pernah ingin terlibat dengan karma orang lain, apalagi ikut campur tangan dalam urusan keluarga lain. Aku hanya berharap kau tidak akan menyesali pilihanmu." Pan Yu Seng membungkuk hormat kepadanya. "Yu Seng menerima bimbinganmu." Yunce menyipitkan matanya sedikit dan menyembunyikan desak lega. Seperti yang diduga, Kaisar Abis tidak mengatakan apa-apa meskipun ia pasti menyadari esensi dilahi persempurna milik Pan Buang. Itu karena tubuh kegelapan yang murni adalah satu-satunya hal yang benar-benar pantas dapat perhatiannya. Sisanya, ya, itu tidak pantas untuk dikomentari. Yunce lebih suka jika begini. Kejutan penyelaman ini bukannya tidak bisa diungkapkan sekarang, namun akan jauh lebih efektif jika diungkapkan lebih lanjut. Di dalam penghalang, Sen Wuji yang berpakaian sederhana masih membawa dirinya dengan aura martabat yang luhur dan kesepian. Meng Jengsi melangkah ke depan dan berkata tanpa terburu-buru, "Aku akan menghadapinya." Namun Yunce langsung meraih lengannya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin ikut setelah menonton pertandingan." "Kenapa tidak?" Meskipun Meng Jengsi terkejut, namun ia tidak melihat alasan untuk membantah perkataan Yunce. Sementara itu, kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu masih tenggelam dalam suasana yang aneh. Pada suatu saat, lelaki tua yang berdiri di belakang Pan Yu Seng akhirnya kehilangan ketenangannya dan mengirimkan transmisi suara kepada bupati ilahinya. "Apakah kita serius tidak akan mengejar Pan Buang, Yang Mulia?" Pan Yu Seng mendengus dengan dingin. "Dia hanya pura-pura. Aku yakin dia menunggu kita memintanya kembali. Biarkan saja, kita bisa mencarinya 1 jam lagi. Mungkin hanya setengah jam. Dia pasti tak pergi jauh-jauh." Pada saat yang sama, Sahsing tiba-tiba menggertakkan giginya dan meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Xian Mueh tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya, namun ia berpikir lebih baik dan menarik lengannya di tengah jalan. Wu Shenhing sedikit mengkerut, namun seperti Xian Mueh, ia memilih untuk tidak memerintahkan Sahsing untuk kembali. Pada saat inilah, Sen Wuyi akhirnya memilih lawan. Matanya menatap lurus ke arah formasi kerajaan dewa tak terbatas, dan ia menyatakan, "Saya sudah lama mendengar tentang putra dewa nomor 1. Saya memohon bimbingan Anda." Terlepas dari apa yang dikatakannya, Sahsing tetap memanggil Pan Buang sebagai saudara. Kemarahan dan cemoohan yang terpancar di matanya saat pertarungan mereka sebelumnya telah sirna, digantikan oleh ketulusan dan kemurnian yang persis sama seperti sebelum mereka bertengkar. "Aku diliputi amarah sebelumnya dan kehilangan akal sehatku. Aku telah mengatakan terlalu banyak hal yang menyakitimu." Pan Buang terdiam saat mendengar itu. "Sekarang, setelah aku kembali tenang, akhirnya aku mengerti bahwa kau tidak berencana menggunakanku sebagai batu loncatan untuk kembali ke kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Sebaliknya, mengetahui betapa dalamnya cintamu kepada ibumu, sama sekali tidak mungkin kau adalah orang yang dingin dan tak berperasaan." Pan Buang akhirnya berbalik menghadap Sahsing, tetapi tidak ada emosi sama sekali di matanya. "Apa yang ingin kau katakan? Atau lebih tepatnya, apa yang ingin kau buktikan?" Sahsing menarik nafas dalam sebelum memulai. "Apakah kau masih ingat bagaimana kita bisa berteman, saudara Buang? Kau telah melukai salah satu dari kalian demi melindungi warga biasa di negeri orang hidup. Kau telah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepadaku tanpa ragu. Kau juga satu-satunya yang berberani berteman dengan Putri Dewa Malam Abadi, Shen Wuqing, agar dia tidak sendirian. Aku senang sekali bisa menjadi temanmu. Bayanganku tentangmu tak pernah pudar setelah kau kehilangan statusmu sebagai putra ilahi. Lebih dari segalanya, aku ingin percaya bahwa sifat sejati seseorang tak mudah berubah. Jadi saudara Buang, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri atau melakukan tindakan yang kau tahu akan kau sesali. Jika kau membutuhkan bantuanku, meskipun hanya sebagai batu loncatanmu lagi, jangan ragu untuk mencariku. Jika itu kau, sekali, 10 kali, aku tak akan ragu untuk membantumu."
Shaxing tahu rahasia dari besar Pan Buang. Ia tahu bahwa gurunya adalah Kaisar Kabut. Jadi ketika Pan Buang mengejutkan semua orang dengan tidak memanfaatkan keinginan Kaisar Abyss untuk kembali ke kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, Shaxing langsung memiliki firasat samar dan meresahkan bahwa Pan Buang dengan sengaja menenggelamkan dirinya ke dalam jurang gelap yang mengerikan. Pan Buang menanggapi kata-kata baik Shaxing dengan tertawa dingin dan sinis. "Izinkan saya bertanya, Putra Dewa Sing," ia berkata dengan dingin. "Pernahkah kau merasakan diinjak-injak rawa yang paling bauk dan busuk selama 1400 hari oleh lebih dari 100 orang?" Shaxing membeku. Kejadiannya tepat di depan makam ibuku. Tak bisa melawan sedikit pun, karena kalau tidak, mereka pasti akan menghancurkan batu nisan yang baru saja kupahat untuk ibuku. Nafas Shaxing terasa berat, dan mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara, seperti ikan. Ia tak tahu harus berkata apa. Mulut Pan Buang menyeringit dingin. Ia lalu mengangkat jari kelingkingnya dan menutupinya dengan telapak tangan hingga ujung jari saja yang menyembul keluar. Ini hanyalah sedikit penghinaan yang pernah kuterima selama bertahun-tahun. Tapi mengapa? Shaxing bertanya tanpa sadar. Dendam apakah yang ada antara kamu dan Pan Bujoho sehingga dia memperlakukanmu seperti itu setelah dia menjadi putra dewa? Itu pertanyaan yang bagus. Senyum Pan Buang semakin mengejek. Sayangnya, jawabannya nihil. Semua ini terjadi murni karena aku adalah ancaman potensial. Mari kita gunakan dirimu sebagai contoh. Putra Dewa Star. Kau sudah terbiasa menjadi putra dewa yang mulia dan tak tertandingi untuk waktu yang lama, bukan? Bisakah kau menerima kehilangan segalanya suatu hari nanti? Shaxing tak bisa mengucapkan kata-kata. Aku bisa. Pan Buang melanjutkan. Akulah putra ilahi pertama kerajaan kupu-kupu burung hantu Tuhan di generasi ini. Aku tumbuh besar di tengah hujan sanjungan dan pujian. Aku terbiasa dengan semua ini dan percaya bahwa begitulah seharusnya dunia ini. Aku percaya hidupku tidak akan pernah berubah. Satu-satunya ancaman potensial yang selalu kukhawatirkan adalah hambatan kultivasi dan kekecewaan ayah. Sekarang aku pikir-pikir lagi betapa bodoh dan menggelikannya aku. Namun, Pan Buzuo adalah penerusku. Ia memahami betapa besar potensi ancaman yang sebenarnya dan ia takut suatu hari nanti ia akan tergantikan. Ia takut aku seperti semua pembawa dewa laten yang membangkitkan esensi ilahi mereka setelah lahir akan melampauinya. Sekalipun kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Itulah sebabnya dia mengerahkan segalanya untuk melenyapkan ancaman terbesar bagi posisinya. Dia tidak bisa membunuhku, tapi dia bisa merenggut segalanya dariku. Dia bisa melenyapkan semua yang pernah kuandalkan bahkan menghancurkanku secara mental dan spiritual. Hanya itu saja? Shaxing bergumam tak percaya. Ya, itu saja. Pan Buang melanjutkan dengan nada acuh tak acuh. Tahukah kau mengapa tidak ada seorang pun pria atau wanita di kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu yang mampu tersenyum, meskipun aku mengalahkanmu dan putra dewa bulan dan memberikan kerajaan dewa sejumlah wajah yang belum pernah terjadi sebelumnya? Itu karena terlalu banyak dari mereka. Mungkin mereka sendiri, mungkin anak-anak mereka, atau mungkin junior mereka juga ikut-ikutan menginjak-injakku demi menjilat Pan Buzuo. Semua yang mengaku saudara-saudari ini yang dulu mengagumiku, menjilatku dan memujiku, tiba-tiba mengubah wajah mereka menjadi sesuatu yang sama sekali tak bisa dikenali. Hehehehe. Ia tertawa. Tawanya dingin dan mengerikan. Tapi satu hal yang harus kuberikan pada Pan Buzuo. Metodenya sangat keji, dan dia pantas mati jutaan kali untuk melakukannya, tetapi efektivitasnya tak perlu diragukan lagi. Akhirnya, meskipun aku telah memenuhi syarat untuk melampauinya, tak seorang pun di kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu yang berani menjadikan aku putra ilahi sekali lagi. Tapi, ayahku, ayah yang dulu menghujaniku dengan kasih sayang dan perhatian, hanya punya beberapa teguran yang tak berbahaya untuk dilontarkan kepada para pelaku kekerasanku. Kemudian, beliau bahkan tak peduli menegur mereka. Kemudian malah akulah yang ditegur. Pada akhirnya, kau tahu apa yang terjadi? Hehehe, berbagai macam wajah manusia sungguh menarik, bukan? Shaxing tetap terdiam. Wusing hanyalah satu-satunya yang menjaga semangatku tetap utuh selama masa tersulit dalam hidupku, dan dia meninggal. Pernahkah kau tahu bagaimana rasanya imanmu runtuh? Perasaan bahwa segala sesuatu di dunia telah berubah menjadi kelabu sungguh aneh. Oh, maaf.
Aku lupa kalau kekasihmu adalah putri ke-13 dari alam bintang gemirlang, dan cinta kalian berdua begitu dalam dan berbalas. Kalau dipikir-pikir lagi, tanggal pernikahan kalian sudah dekat kan? Seharusnya aku tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Shaxing mengangkat tangannya, tapi tenggorokannya kering. Pernahkah kau merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan ayahmu yang berusaha sekuat tenaga melindungi pembunuh ibumu, meskipun ia tahu betul bahwa ibunya dibunuh dan siapa pelakunya? Pernahkah kau tahu betapa pedihnya melihat barang-barang ibumu dihancurkan satu persatu, tak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya? Kau bisa mengaduk-ngaduk isi hatiku dengan lagu pedang serigala surgawimu, dan aku janji, rasanya tak sebanding dengan apa yang kurasakan saat itu. Cukup, sudah cukup. Tangan Shaxing mulai bergemetar sedikit. Hanya mendengarkan kata-kata Pan Buang dan membayangkan dirinya berada di posisinya meskipun sesaat saja, sudah cukup untuk membuatnya menghentikan semua imajinasinya selama-lamanya. Pan Buang membalikan badannya dari Shaxing, tapi ketika ia berbicara lagi suaranya menjadi tenang dan lembut. Karena itu jangan ragu untuk menikmati kemuliaan dan kepolosanmu Putra Dewa Stardev. Aku harap tidak akan pernah ada hari di mana kau tidak punya pilihan selain melepaskan kepolosan dan kebaikanmu. Ia melangkah maju sebelum berhenti lagi. Ini satu nasihat terakhir bagimu, jangan coba-coba mendekatiku lagi, dan janganlah kau menculik dirimu sendiri secara moral dengan apa yang kita sebut ikatan. Seharusnya kau tidak melakukannya dan aku tidak layak untuk itu. Pan Buang melesat menuju ke cakrawala sekali lagi. Ia melenyap dalam sekejap mata. Shaxing tidak mengejarnya, ia hanya berdiri di tempatnya untuk waktu yang sangat-sangat lama. Di puncak mahkota Eden, Dian Jungjie melangkah keluar dari kelompoknya. Semua pandangan tertuju pada putra ilahi nomor 1. Tak ada yang menyangka akan ada yang menantangnya secepat ini. Meskipun ini adalah pertarungan antar putra dewa, dan para petarung akan bertarung dengan tingkat kultivasi yang sama, Dian Jungjie tetaplah yang tertua dan terkuat di antara mereka semua. Akumulasi, pengalaman dan pengetahuannya tentang kultivasi jauh melampaui putra dewa lainnya. Dengan kata lain, dengan asumsi bahwa tingkat kultivasi mereka setara, Dian Jungjie benar-benar tak terkalahkan. Siapapun yang dihadapinya. Nenek iblis itu mungkin memerintahkan gadis malang ini untuk menjadikanmu contoh. Dian Rahu berkata dengan acuh tak acuh, "Pergilah, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis yang melayani nenek tua yang jahat itu." Tak seorang pun mengira ia salah menyebut Shen Wuyi sebagai gadis yang menyedihkan. Di kerajaan dewa yang lain, terpilih menjadi pembawa dewa adalah kehormatan seumur hidup. Namun, seorang pembawa dewa yang dipilih Shen Wuyanye, bagaimana lagi mereka bisa digambarkannya sangat menyedihkan. Putri ilahi malam abadi sebelumnya, Shen Wuqing, telah membawa dirinya dalam kesepian dan kesuraman yang menusuk jiwa. Mungkin satu-satunya kehangatan yang pernah ia rasakan berasal dari sosok yang dulunya arogan dan tak kenal takut, orang yang menghadapi kesulitan secara langsung, Pan Buang. Hari ini, jenazahnya masih mendingin. Sebenarnya, lupakan saja. Mengingat Shen Wuqing melakukan apa yang Shen Huyannya anggap sebagai kesalahan paling serius yang bisa dilakukan seorang wanita, dan menolak mengakui kesalahannya hingga ajal menjemput, patut dipertanyakan apakah ia benar-benar meninggalkan jenazah. Dian Guji melompat ke udara dan mendarat di dalam penghalang, seringan bulu dan seanggun puisi. Meskipun Dian Rahu berpesan kepadanya untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada putri malam abadi, pengambangan diri yang terukir dalam tulang-tulangnya tetap membuatnya memberi hormat sopan kepada Shen Wuyi. Dian Guji putra dewa tak berbatas memberi salam hormat kepadamu. Aku merasa terhormat menerima bimbingan dari putri ilahi malam abadi yang baru diangkat. Shen Wuyi tidak berkata apa-apa. Ia hanya memutar pergelangan tangannya dan menimbulkan bunyi dentingan pelan di telinga semua orang. Kilatan merah tua muncul dan sebilah pedang tipis dan pancang muncul di tangan Shen Wuyi. Gagang pedang itu berwarna hitam pekat, panjang bilahnya sekitar 1,3 meter dan berwarna hitam pekat. Gagangnya diukir dengan pola-pola merah tua yang bersinar redup, seperti pupil mata berdarah yang mengintip ke dunia di tengah malam yang paling gelap. Meng Jianxi menjelaskan kepada Yunce dengan lembut. Pedang ini awalnya adalah pedang putra ilahi dari kerajaan Dewa Malam Abadi, Murid Merah. Namun, Shen Wuyanyi memberinya nama yang sangat vulgar setelah dia menjadi bupati ilahi. Dia menamakannya pedang tanpa hati. Yunce tampak cengang yang jelas-jelas disukai Meng Jianxi. Ia melanjutkan, kerajaan Dewa Malam Abadi memiliki senjata putra ilahi lain yang disebut bulan pembersih langit yang mendalam.
Itu adalah sengatan pemecah langit yang indah dengan kekuatan spasial. Shen Wuyannya kemudian mengubah namanya menjadi sengatan patah hati. Ia menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Pendeta kepala mengangkat telapak tangannya, dan cahaya kuning tua perunggu yang dalam bersinar darinya. Shen Wuyi dari malam abadi berada di tingkat ke-6 alam kepunahan dilahi. Dian Guji dari tanpa berbatas berada di tingkat ke-8 alam kepunahan dilahi. Untuk pertempuran ini, Dian Guji harus menerima segal amarah mendalam agar tingkat kultivasinya setara dengan Shen Wuyi. Saya dalam perawatan Anda, pendeta kepala. Dian Guji berbalik pun dari hormat kepadanya. Namun, suara dingin dan tak acuh terdengar di telinganya. Itu tidak perlu. Dian Guji melirik Shen Wuyi dengan ekspresi agak aneh. Setelah keterkejutan awal berlalu, kerumunan tertawa kecil atau menggelengkan kepala dalam diam. Dian Rahu, salah satu dari sedikit pria yang tidak peduli dengan tempat dan waktu yang tepat, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gadis ini menarik sekali. Wanita ini, apa yang sedang dia pikirkan? Meng Jianxi mengkerutkan keningnya dalam-dalam. Apakah dia berpikir untuk melawan Dian Guji dalam kondisi terkuatnya? Apakah dia tahu siapa yang dihadapi? Apakah dia sudah gila? Yunce juga mengkerutkan keningnya sedikit. Kerutan itu tak kunjung hilang meskipun sudah lama berlalu. Keheranan Dian Guji hanya berlangsung sejenak. Ia tidak mengejek atau merasa frustasi. Sebaliknya ia berkata dengan tenang. Kau adalah penduduk kerajaan Dewa Malam Abadi dan hari ini adalah pertemuan pertama kita. Aku mengerti kenapa kau tidak banyak tahu tentang diriku, Putri Dewa Malam Abadi. Namaku Dian Guji, usiaku saat ini 52 tahun dan adalah praktisi mendalam alam kepunahan dilahi tingkat 8. Dalam hal jalan mendalam, aku 51 tahun lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripadamu. Dalam hal tubuh fisik, aku memiliki vena dilahi amarah agung. Vena ini sangat cocok dengan seni manifestasi tak terbatas dari kerajaan dewa tak terbatas. Dengan kata lain, meskipun tingkat kultivasiku ditekan sampai tingkatmu, aku masih memiliki keunggulan besar dalam hal jalan mendalam dan tubuh fisik, atau lebih tepatnya keunggulan yang tidak adil. Ia tidak menyembunyikan apapun, ia memberitahu Shen Wuyi seberapa besar keuntungannya. Jadi aku menasihatimu untuk mempertimbangkan kembali perkataanmu, Putri Ilahi Malam Abadi. Namun, perkataan baik Dian Guji sama sekali tidak mengubah ekspresi Shen Wuyi. Ketika ia berbicara lagi, nadanya tetap tak acuh seperti sebelumnya. Sudah kubilang, tidak perlu. Cahaya kuning di tangan pendeta kepala menghilang dan ia tidak berusaha membujuk Shen Wuyi. Ia berkata dengan suara berat, kalau begitu, segal amarah mendalam tidak akan digunakan. Mulailah. Tidak ada jalan kembali setelah imam besar memberikan kata-katanya. Tampaknya bahkan imam besar tidak menyukai kerajaan malam abadi. Dian Guji masih ingin berbicara namun keputusan kepala pendeta memaksanya untuk menelannya. Sambil menghadap Shen Wuyi dan menyembunyikan desahan, ia menggenggam tangan kanannya di belakang punggung dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Usia, tingkat kultivasi dan fisikku jauh lebih tinggi daripadamu. Meskipun aku menang, itu bukanlah kemenangan yang adil. Daripada menang, aku lebih suka belajar darimu dan menyaksikan penampakan ilahi Putri Dewa Malam Abadi dengan mata kepalaku sendiri. Hanya dengan begitu pertempuran ini akan berharga. Jadi aku akan memberimu 10 tarikan nafas untuk menyerang terlebih dahulu. 10 tarikan nafas kemudian aku akan berhenti bertahan dan mulai menyerang. 10 tarikan nafas. Di level alam kepunahan dilahi, mampu menyerang tanpa balasan selama 10 tarikan nafas berurut-urut adalah kelemahan yang sangat bodoh. Atau setidaknya begitulah. Jika bukan hanya karakter Dian Guji yang dikenal seluruh abis dan ekspresi dan bahasa tubuhnya yang sepenuhnya jujur, itu pasti akan dianggap sebagai penghinaan yang mendalam. Hahaha, bagus. Dian Ranhu tertawa terbahak-bahak lagi dan berkata kepada para junior yang berdiri di sampingnya. Dengan pernyataan ini, Jiuji memamerkan kemurahan hati tanpa berbasa-basi, sekaligus mempermalukan para jalang malam abadi dalam satu kalimat. Dengan begini, mereka bahkan tidak bisa mencari alasan setelah kalah tanpa terlihat buruk rupa. Dian Sansi menjawab, sebenarnya, saya pikir Jiuji sedang memberikan kesempatan kepada Putri Ilahi Malam Abadi untuk memamerkan kemegahan Malam Abadi kepada semua orang selama 10 tarikan napas ini. Ia berharap ini akan memungkinkannya untuk memukau orang banyak dan menyebarkan namanya ke seluruh abis.
Bahkan jika ia akhirnya kalah, perjalanannya menuju Tanah Suci tidak akan sia-sia. Ia menambahkan setelah jeda, Jiuji selalu seperti ini. Ia terbiasa berbaik hati kepada orang yang dikenal maupun orang asing. Senyumnya menegang. Dian Ranhu perlahan menggelengkan kepalanya. Ah, sial. Dia benar-benar tidak fleksibel dalam hal ini. Shen Wuyi tidak berkata apa-apa. Satu tangan tergenggam di belakang punggungnya, perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Dian Jiuji, yang masih tak bersenjata saat itu. Saat tanda marah tua pada bilah pedang itu bertambah dalam dan berbahaya, Yunce melirik tandu yang dingin, hitam dan terasa menyesakkan itu. Dari awal hingga akhir, Shen Wuyanyi tidak bereaksi sama sekali. Kerumunan itu mengejek atau mendengus. Dian Ranhu tertawa terbahak-bahak lagi dan berkata kepada para junior yang berdiri di sampingnya. Dengan pernyataan ini, Jiuji memamerkan kemurahan hati tanpa berbasa-basi, sekaligus mempermalukan para jalang malam abadi dalam satu kalimat. Dengan begini mereka bahkan tidak bisa mencari alasan setelah kalah tanpa terlihat buruk rupa. Dian Sansi menjawab, "Sebenarnya, saya pikir Jiuji sedang memberikan kesempatan kepada Putri Ilahi Malam Abadi untuk memamerkan kemegahan malam abadi kepada semua orang selama 10 tarikan napas ini. Ia berharap ini akan memungkinkannya untuk memukau orang banyak dan menyebarkan namanya ke seluruh abis. Bahkan, jika ia akhirnya kalah, perjalanannya menuju Tanah Suci tidak akan sia-sia." Ia menambahkan setelah jeda, Jiuji selalu seperti ini. Ia terbiasa berbaik hati kepada orang yang dikenal maupun orang asing. Senyumnya menegang, Dian Ranhu perlahan menggelengkan kepalanya. Ah, sial, dia benar-benar tidak fleksibel dalam hal ini. Shen Wuyi tidak berkata apa-apa. Satu tangan tergenggam di belakang punggungnya, perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Dian Jiuji, yang masih tak bersenjata saat itu. Saat tanda merah tua pada bilah pedang itu bertambah dalam dan berbahaya, Yunce melirik tandu yang dingin, hitam dan terasa menyesakan itu. Dari awal hingga akhir, Shen Wuyanyi tidak bereaksi sama sekali. Kerumunan itu mengejek atau mendengus. Dian Ranhu tertawa terbahak-bahak lagi. Temperamen sang Bupati Ilahi tanpa cahaya itu legendaris. Boleh dibilang begitu, namun ia tetap tenang secara tak wajar selama ini. Apa itu Vena Ilahi Maha Besar? Yunce sangat memahaminya. Kekuatan fisik dan ketangguhan yang luar biasa bukanlah satu-satunya kualitas yang dimilikinya. Kuantitas dan kualitas energi mendalam seorang praktisi mendalam dengan Vena Ilahi Amarah Besar jauh melampaui rekan di level yang sama. Bahkan untuknya, bisakah ia benar-benar mengalahkan seorang praktisi mendalam alam kebunahan ilahi tingkat 8 di tingkat 6, apalagi pemilik Vena Ilahi Amarah Besar Dian Jiuji? Kelopak mata imam besar tertuduk. Ia seolah merasa tidak pantas menyaksikan pertempuran yang akan datang ini secara langsung. Pemahamannya tentang Vena Ilahi Amarah Besar jauh lebih mendalam daripada Yunce. Itulah sebabnya ia merasa sangat menggelikan bahwa Putri Ilahi Malam Abadi berencana untuk menantangnya tanpa hambatan apapun. Pada saat inilah sebuah suara samar terdengar. Di telinganya, "Rage, awasi gadis ini baik-baik." Tatapan kepala pendeta tiba-tiba mengeras. Pada saat Shen Wuyi bergerak, pedang tanpa hati menggores garis merah di udara dan melesat lurus ke arah Dian Jiuji. Namun garis merah itu tiba-tiba berhenti sesaat sebelum mencapai Putra Ilahi. Dian Jiuji saat ini sedang memegang dua jari di depannya, dan di antara keduanya terdapat ujung pedang tanpa hati yang sangat dingin. Pedang itu berhenti di udara, tak bergerak. Sosok Shen Wuyi juga membeku di tempat. Ekspresi Dian Jiuji tetap sama. Jari-jarinya tak terlapisi cahaya mendalam. Tak terlihat satu luka pun atau setetes darah pun. Anak muda yang menyaksikan kekuatan Dian Jiuji pertama kali semuanya berseru takjub. Karena pedang Shen Wuyi dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari seorang praktisi alam kepunahan ilahi tingkat 6. Cahaya di mata Shen Wuyi tidak berubah. Ia tiba-tiba berputar dan menggambar bulan sabit merah tua. Suara nyaring pedang yang membelah udara begitu tajam sehingga terasa seolah-olah ruang di mahkota Eden terpotong. Terdengar suara ding pelan, dan tangan kiri Dian Jiuji muncul di dahinya. Ia mengangkat satu jari dan menangkap ujung pedang Shen Wuyi. Itu saja gerakannya, tapi cukup untuk menghapus bekas luka merah tua itu dalam sekejap. Wujud Shen Wuyi berubah lagi, bagaikan bayangan yang memukau. Ia berputar mundur sebelum pedang tanpa hati bersinar merah tua dan melepaskan puluhan bekas pedang dalam sekejap. Setiap bekas pedang mengandung kekuatan mengerikan dari seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat 6. Beberapa bekas pedang tampak seperti bulan sabit dan beberapa seperti bayangan berdarah.
Bekas-bekas itu membentuk jaring yang mengelilingi Dian Jiuji sehingga ruang di sekitarnya bergemerletak. Jaring tebasan itu bahkan membuat penonton merinding. Namun Dian Jiuji tetap diam di tempatnya. Ia tak bergerak sedikit pun, dan ekspresinya tak berubah sedikit pun. Tangan kanannya masih tergenggam di belakang punggungnya. Ia menggerakkan tangan kirinya begitu cepat sehingga meninggalkan jejak bayangan, dan jari-jarinya begitu lincah sehingga terlihat seperti ilusi. Tanpa menunjukkan tanda-tanda panik atau canggung, ia menari-nari di antara jaring pedang bagaikan kupu-kupu yang anggun. Ding, 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 ding. Serangkaian dentingan logam terdengar saat Dian Jiuji menangkis bilah pedangnya dengan jari-jarinya. Bunyinya seperti hujan logam. Setiap bunyi persis seperti bayangan pedang, dan setiap bekas luka merah tua terhapus sepenuhnya oleh jari-jarinya. Guratan satu garis merah tua pun tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Bahkan gagang bajunya pun tidak bergerak dari awal hingga akhir. Terdengar teriakan kaget dan tertahan dari kerumunan. Meng Jianxi menarik napas dalam dan kemudian berseru takjub. Sebelumnya saya yakin alam kepunahan ilahi tingkat 6 Shen Wui hanyalah cangkang cantik dengan inti busuk yang dipaksakan oleh Bupati Ilahi tanpa cahaya oleh obsesi yang mengerikannya. Tetapi saya salah, kultivasinya benar-benar murni. Bahkan melalui penghalang itu saya merasa bayangan pedang itu bisa menusukku. Dalam perbandingan, tampaknya kekuatan mengerikan Dian Jiuji perlu dievaluasi lagi. Meng Jianxi merendahkan suaranya sambil menghilangkan keterkejutannya. Jelas bahwa pembuluh darah amarah besarnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi belum lama ini. Saya hampir tidak percaya bahwa ia bisa menangani kekuatan seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat 6 seperti permainan anak-anak. Yunce tidak menjawabnya, melainkan ia kembali menatap ke arah kerajaan God malam abadi. Keheningan dan kedinginan yang menyesakan yang menyelimuti ruangan itu tidak berubah sedikit pun. Ding, 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 ding. Berkali-kali Xian Wei memangarahkan Dian Jiuji. Tanpa kecuali, Dian Jiuji menangkisnya dengan satu tangan. Seperti yang dikatakan Meng Jianxi, pertunjukan itu seperti permainan anak-anak. Kesenjangannya begitu besar sehingga penonton lambat laun bosan dengan pertunjukan itu. Xian Kri menarik pandangannya dan terus melirik ke belakang. Jangan khawatir, Wu Shenye menjawab. SingStar sedang menghilangkan beban di pikirannya. Dia akan segera kembali. Xian Yue tersadar dan berpikir sejenak. Lalu, ia berkata tanpa pikir panjang. Meskipun Shafuan dan Pan Buang sudah berteman sejak lama, mengapa aku merasa mereka berbagi semacam kisah yang tak diketahui? Kata Kaisar Kabut muncul di benaknya tanpa peringatan, tetapi ia segera menghapusnya. Kemudian, ia berbalik dan bertanya, apakah menurutmu Pan Buang akan diangkat kembali sebagai putra ilahi kupu-kupu burung hantu setelah hari ini, Tuan? Tidak mungkin. Jawaban Wu Shen-yue sama dengan jawaban Meng Kongchan kepada Yunce. Tapi kenapa? Xian Yue tak mengerti. Ia mengerti mengapa kerajaan Dewa Burung Hantu Kupu-Kupu merasa ragu. Tetapi, mustahil adalah kata yang begitu kuat sehingga tak ada keraguan. Wu Shensing berkata pelan. Ketika seseorang melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati, wajar saja jika ia takut akan konsekuensinya. Ketakutan yang sama akan mendorongnya untuk melakukan segala daya upaya agar konsekuensi tersebut tidak menjadi kenyataan. Singkatnya, Pan Bujro bertindak terlalu kejam terhadap Pan Buang. Dia tidak membunuhnya, tetapi dia melakukan hampir semua tindakan keji yang mungkin dilakukan orang itu. Seandainya hanya dia, masalah ini masih bisa diselesaikan. Namun banyak orang lain, baik secara aktif maupun pasif, telah menjadi kaki tangannya untuk menjilat Pan Bujro, putra ilahi yang baru. Seolah itu belum cukup, Bupati Dewa Berdoa Abadi mengabaikan dan membiarkan tindakan mereka. Memang, dia tidak pernah berperan aktif, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya pada Pan Buang mungkin yang terburuk dari semuanya. Kau tahu hasil akhirnya? Jika Pan Buang diusir dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dia pasti sudah menyerahkan diri kepada keputusasaan dan bunuh diri. Jadi, setelah mengetahui semua yang mereka lakukan padanya, benar-benar memojokkannya hingga hampir menghancurkan dirinya sendiri, siapa yang berani menerima kembali Pan Buang? Sekalipun mereka memberikan kompensasi semampu mereka, sekalipun ia bersikap sangat ramah di luar, siapa yang berani percaya bahwa kebenciannya telah benar-benar hilang? Mari kita asumsikan dia menjadi putra ilahi sekali lagi, dan tibalah saatnya dia mewarisi kekuatan ilahinya dari Pan Yuseng. Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan mengungkapkan kebencian terpendamnya dan membalas dendam berdarah kepada siapapun yang meremehkannya saat itu? Sialnya, orang pertama yang akan dia bunuh kemungkinan besar adalah Pan Yuseng. Jadi begitu, Xian Yue tampaknya mengerti apa yang mereka katakan. Meskipun demikian, meskipun mereka tidak bisa menjadikan Pan Buang putra ilahi sekali lagi,
Aku yakin Bupati Ilahi yang berdoa abadi akan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya kembali ke kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Tak hanya itu, dia akan melakukan segala daya upaya untuk memperbaiki hubungan mereka. Xian Yue berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah menurutmu karena Kaisar Abis dan karena dia takut Pan Buang akan menjadi ancaman mematikan yang tak terkendali? Itu adalah dua alasan yang valid. Wu Xianxing menyipitkan matanya sedikit. Tetapi secara pribadi, aku meneruskan alasan terpenting adalah... Wu Shen Yue mengakhiri kalimatnya dengan nada gelap. Jurang asli yang memutus malam. Domain jiwa kegelapan itu cukup baik untuk diwariskan di kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu untuk selama-lamanya. Tak hanya itu, tubuh kegelapan Pan Buang yang sempurna itu, jika mereka dengan cara apapun bisa mengungkap rahasianya, jika mereka bisa menemukan cara untuk mereplikasinya, hati Pan Yuseng mungkin sudah tidak ada di sini. Jika bukan karena Kaisar Abis ada di sini, aku yakin dia akan segera meninggalkan Tanah Suci dan mengantar Pan Buang kembali ke kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu secara langsung. Tiba-tiba suara jeritan menggelegarkan telinga terdengar dari medan perang. Pedang tak berhati Shen Wuyi bergetar hebat. Cahaya merahnya menyempit hingga membentuk proyeksi pedang merah yang sangat pekat hingga terasa nyata. Dia berpaling sedikit dan pedang yang tipis dan panjang itu melengkung dramatis seperti busur. Kemudian, pedang itu melejit luar biasa dan melepaskan ledakan merah di langit, membelah dunia di depan mata semua orang dari pusatnya. Dia tampaknya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya di mata Dian Juji terakhir kali berubah. Dia mengangkat lengan kirinya sedikit, tetapi dia tidak lagi hanya menangkis dengan jari-jarinya. Malah dia merentangkan jari-jarinya lebar-lebar dan di tengah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, meraih proyeksi pedang merah tua dengan tangan kosong. Suara merobek mengerikan meledak di tengah telapak tangan Dian Juji. Bekas cahaya merah tipis dan sempit juga meletus di ruang. Wajahnya tetap tenang saat dia perlahan mengepalkan jari-jarinya dan secepatnya mengakhiri semuanya, hanya menyisakan serpihan cahaya kecil. Proyeksi pedang itu belum hancur tetapi Shen Wuyi tiba-tiba muncul di samping Dian Juji. Cahaya yang diproyeksikan oleh pedang tak berhati saat itu ternyata lebih kuat daripada proyeksi pedang yang dilepaskannya. Kali ini, Dian Juji bergerak. Dia mencondongkan badannya ke belakang dan menggerakkan tangan kanan yang selama ini dia genggam di belakang punggungnya. Gerakannya tampak ringan dan lambat, tetapi berhasil menangkap bilah pedang itu, bersamaan dengan cahaya putih keperakan yang memancar dari tubuhnya. Terdengar ledakan keras dan proyeksi pedang dan cahaya pedang tak berhati hancur berkeping-keping. Dian Juji terguling ke belakang dan mendarat di lantai seringan lembar daun yang jatuh. Di hadapannya, Shen Wuyi terdorong beberapa kilometer dalam sekejap. Baru setelah dia menusukkan pedangnya ke lantai dan mengukir bekas luka sepanjang 300 meter. Akhirnya dia bisa menghentikan momentumnya. 10 tarikan napas telah berlalu, dan Dian Juji tidak terluka sedetik pun. Menurut semua orang, inilah akhir dari pertarungan ini. Dian Juji menunduk ke mata yang berada sepanjang lengan bajunya. Kemudian, dia memuji Shen Wuyi dengan sungguh-sungguh. Jujur saja, Putri Dewi Malam Abadi, aku sempat meragukan kultivasimu. Mengira itu hasil akumulasi terburu-buru dan fondasi yang tidak kokoh. Aku sangat malu telah salah menilaimu sejauh ini. 60 tahun, tingkat ke-6 dalam alam kebusnahan ilahi, aku tak mampu menyaingi sepocok tatem pun dalam jalan yang mendalam. Jika kita seusiamu, aku bahkan tidak akan punya hak untuk berhadapan denganmu dalam pertempuran, bahkan sedikit pun. Dian Rahu menutupi wajahnya dan menengun sejenak. Dian Satisi menatap Dian Juji dengan hormat dan kagum. Beginilah kakak Dian Juji. Dia tidak akan berubah jika orang lain memaksanya. Tiba-tiba jantungnya melompat-lompat dan dia menemukan dirinya melirik Yunci sekilas tak sadarkan. Kakak Dian Juji memang orang baik, tetapi untuk berpikir seperti itu, pujian Dian Juji yang mempengaruhkan itu sangatlah menyentuh hati, dan dia juga telah memberikannya lebih dari cukup muka. Sekalipun ia akan kalah telak nanti, dia hanya akan kehilangan sedikit harga diri sekarang. Jawaban Shen Wuyi adalah, kamu terlalu banyak bicara. Dian Juji menengung sedikit lalu tersenyum santai. Cahaya putih bersirkulasi di sela-sela jarinya ketika dia mengangkat tangannya sekali lagi. Tekanan kak kasar mata tak berbentuk lainnya perlahan menyebar ke sekitarnya. 10 tarikan napas selama ini, itu adalah kebaikan yang dia berikan kepada Shen Wuyi dengan mengetahui dia tidak akan kalah. Tapi dia tidak menyangka Shen Wuyi bahkan tidak peduli dengan 10 tarikan napas keuntungan yang diberikan lawannya.